Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Rohinur Aini dari Universitas Muhammadiyah Magelang akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Karakteristik Perusahaan untuk menjelaskan pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, studi empiris pada perusahaan jasa yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Baik, yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Dapat kita lihat pada latar belakang tersebut bahwa perusahaan jasa merupakan perusahaan dengan jumlah paling banyak tidak membagikan dividen. Alasan perusahaan tidak membagikan dividen karena pandemi COVID dan laba ditahan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi motivasi bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa. Nah, pada penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari Tagore Darius Dairuk pada tahun 2022 dan untuk persamaan penelitiannya yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel independennya yaitu kebijakan dividen dan variabel dependennya yaitu nilai perusahaan. Sedangkan untuk perbedaannya pada penelitian ini menambahkan variabel penjelas berupa variabel struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Nah, untuk objek penelitiannya yaitu pada perusahaan jasa dan sedangkan pada penelitian terdahulu pada perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana variabel penjelas dalam mempengaruhi pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan teori sinyal. Teori sinyal merupakan teori yang dikemukakan pertama kali oleh Ross pada tahun 1977, yang dilatar belakangi oleh adanya asimetri informasi. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah asimetri informasi, teori sinyal memberikan dorongan bagi perusahaan untuk memberikan informasi. Nah, untuk model penelitiannya dapat kita lihat bahwa kebijakan dividen merupakan variabel X dan nilai perusahaan merupakan variabel Y dan ada karakteristik perusahaan berupa struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu untuk metode penelitiannya. Populasinya itu pada seluruh perusahaan jasa yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021. Untuk sampel penelitiannya yaitu yang pertama ada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perusahaan jasa yang menerbitkan laporan keuangan pada periode di tahun 2017 sampai 2021. Yang ketiga ada perusahaan jasa yang tidak membagikan dividen dan perusahaan jasa yang tidak mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu untuk jenis dan sumber datanya. Pada penelitian ini jenis data dipakai merupakan data kuantitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya yaitu digunakan teknik dokumentasi. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai hasil olah data, di mana yang pertama yaitu ada analisis deskriptif. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat nilai minimum, maksimum, min dari setiap variabel yang kita gunakan. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana terdiri dari uji normalitas, uji heterokodastisitas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Nah, pada penelitian ini, data yang digunakan sudah bebas dari uji asumsi klasik. Selanjutnya, yaitu ada analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji F dan uji T. Pada tabel uji F dapat kita lihat bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan dengan menggunakan data yang fit karena dapat kita lihat pada sig uji F itu hasil signya itu lebih kecil dari 0,05 sehingga data yang digunakan yaitu data yang fit. Selanjutnya ada uji T. Pada tabel uji T ini dapat kita lihat bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena sig-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, hal tersebut dimungkinkan karena adanya variabel-variabel penjelas berupa struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Selanjutnya, untuk struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan akan diuji kembali dengan membagi dua kategori, yaitu high dan low. Hasilnya dapat kita lihat di layar bahwa
Untuk struktur modal high maupun struktur modal low itu tidak menjelaskan pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, karena nilai SIK baik struktur modal high maupun low itu lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk profitabilitas high maupun profitabilitas low itu tuh yang mempengaruhi itu profitabilitas high, karena nilai SIK-nya itu lebih kecil dari 0,5. Sedangkan untuk ukuran perusahaan yang dapat menjelaskan pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan yaitu ukuran perusahaan high, karena nilai SIK-nya lebih kecil dari 0,05. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa struktur modal dalam analisis karakteristik perusahaan tidak memiliki kandungan informasi, tetapi kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi dan ukuran perusahaan yang tinggi dapat menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya. Oleh karena itu, analisis karakteristik perusahaan dalam penelitian ini yang memiliki kandungan informasi yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.